Puncaknya sebulan setengah ini Pak Bu, dari bulan Oktober sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Gaza dibombardir saudara. Anda mesti tahu, Anda sekalian mesti tahu, Gaza itu kecil. Di antara seluruh wilayah Palestina yang belum berhasil dikuasai Israel, Gaza. Tapi akhirnya apa yang mereka lakukan? Gaza diblokade saudara. Israel bangun tembok besar tinggi mengelilingi Gaza. Gaza hanya ada perbatasan lewat Mesir Bapak Ibu sekalian. Itu pun dipersulit untuk lewat Mesir. Gaza kecil Pak Bu. Gaza itu paling sebesar kota Bekasi. Penduduknya 2 juta, padat saudara Gaza. Tapi apa yang terjadi? Ini selama sebulan lebih saya dapat informasi Bapak Ibu sekalian, valid informasinya. Itu selama sebulan lebih apa yang terjadi di Gaza? Israel menjatuhkan bom dan rudal sebanyak-banyaknya di kota Gaza, menghancurkan rumah-rumah warga sipil, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan masjid-masjid, menghancurkan rumah-rumah ibadah. Bahkan itu jumlah rudal dan bom yang dijatuhkan Israel ke Gaza jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah rudal dan bom yang dijatuhkan Amerika ke Afghanistan selama belasan tahun saudara. Afghanistan besar Pak. Amerika belasan tahun nyerang Afghanistan. Itu jumlah bom dan rudal yang dijatuhkan Amerika ke Afghanistan selama belasan tahun jumlahnya lebih sedikit daripada bom dan rudal yang dijatuhkan Israel ke Gaza selama sebulan ini saudara. Anda bisa bayangkan bagaimana itu hujan rudal dan bom untuk saudara-saudara kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dulu di Perang Dunia Kedua, Hiroshima itu dibom oleh Amerika. Geger dunia. Dianggap sebagai penjahatan terdahsyat Perang Dunia Kedua. Berapa bom yang dijatuhkan oleh Amerika ke Hiroshima? 15.000 ton bom Amerika jatuhkan ke Hiroshima. Saat ini Israel menjatuhkan ke Gaza sudah lebih dari 20.000 ton bom saudara. Lebih dahsyat dari Hiroshima Bapak Ibu sekalian. Hari ini Pak Bu, hari ini yang meninggal dunia dalam sebulan ini umat Islam di Palestina, di Gaza sudah lebih dari 11.500 orang saudara. Ini yang hadir paling 2.000 orang, 3.000 orang kalau di total. Bayangkan kalau semuanya dijajarkan sebagai mayat saudara. Jangan anggap sedikit angka itu. 11.500 orang lebih. Mayoritas anak-anak kecil ibu-ibu sekalian. Itu tentara-tentara teroris Israel. Mereka nggak mampu berhadapan dengan mujahid-mujahid Hamas. Mereka begitu berhadapan di darat dengan mujahid Hamas, mereka kalah, mereka kocar-kacir, mereka keteteran. Akhirnya pengecut, apa yang mereka lakukan? Yang mereka bunuh anak-anak kecil, yang mereka bunuh perempuan-perempuan, yang mereka bunuh warga sipil, main udara, pengecut, saudara. Itu 11.000 lebih Pak, belum termasuk yang hilang, yang di bawah-bawah bangunan. La ilaha illallah. Yang luka sudah lebih 30.000 orang. Rumah sakit mereka hantam, ada Mustashfa Al-Ma'madani. Padahal dalam peraturan perang internasional, separah apapun perang nggak boleh rumah sakit disentuh saudara. Staf kesehatan aja nggak boleh diganggu di perang. Tapi mereka Israel sengaja mereka rudal rumah sakit. Rumah sakit Indonesia sampai sekarang sekelilingnya mereka hantam saudara. Mustashfa Syifa mereka serang, mereka kuasai saat ini saudara. Ada Mustashfa Al-Ma'madani, rumah sakit Ma'madani di Gaza. Mereka tembakkan rudal ke rumah sakit Al-Ma'madani. Dalam satu malam 500 orang meninggal dunia di satu bangunan saudara. Itu ibu-ibu perlu tahu, ada seorang ibu Bu bawa anaknya lagi sakit ke rumah sakit itu. Kata dokter, insya Allah anak ibu sehat sembuh. Ini ibu tenang, anaknya dirawat, dia keluar karena ibu ini ada hajat. Begitu ibu ini balik lagi, ibu-ibu bayangkan bagaimana perasaan ibu ini. Begitu dia balik, dia dapat kabar rumah sakitnya sudah dirudal. Apa kata ibu tadi? Saya tadi begitu keluar, saya berharap anak saya sembuh. Begitu saya kembali, anak saya sudah tidak ada, dokternya sudah tidak ada, rumah sakitnya pun sudah rata, tidak ada saudara. Ya Allah, yang luka-luka lebih dari 30.000 orang Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan rumah mereka hancur. Bahkan Israel sengaja terang-terangan, mereka putus itu saluran air, mereka putus itu yang namanya saluran listrik, mereka putus itu bahan bakar, mereka tutup jalur logistik, jalur makanan, dihalang-halangi. Padahal peraturan perang tidak boleh seperti itu saudara. Bahkan sekarang Bapak Ibu sekalian, rumah sakit di Gaza
Itu maksa tetap beroperasi, padahal obat-obatan sudah minim. Saking minimnya obat-obatan Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai sekarang di rumah sakit Gaza, saudara, Anda tahu mereka operasi nggak pakai bius lagi, saudara, karena sudah habis obat-obatannya, saudara. Bahkan kemarin saya baca berita, gara-gara listrik habis di beberapa rumah sakit di Gaza, itu bayi-bayi yang lahir prematur di inkubator seketika rame-rame meninggal dunia, saudara. Masya Allah, apa yang bisa kita lakukan melihat saudara-saudara kita mendapatkan perlakuan seperti ini, saudara? Saya kemarin lihat satu video, ada seorang ayah di Gaza, seorang kakek, anaknya meninggal, cucunya meninggal, keluarganya meninggal. Ini mayat syuhadanya dijejerkan, saudara. Kakek ini berdiri sambil teriak, salah satu anaknya ada yang namanya Yasin. Wahai Yasin, wahai para syuhada, tolong adukan ke Rasulullah. Umat Islam mengabaikan kita orang Gaza. Tolong adukan ke Rasulullah. Kita ditinggalkan oleh negara-negara Islam, kita ditinggalkan oleh umat Islam. Tolong adukan ke Rasulullah, sampaikan ke Rasulullah. Orang, jangan sampai kita termasuk yang diadukan ke Rasulullah, tidak peduli dengan saudara kita, saudara. Jangan sampai kita termasuk yang diadukan ke Rasulullah. Lantas Habib, apa yang bisa kita lakukan, Habib? Kami di Sukabumi, di Cicurug, Habib. Itu kejadian di Palestina, di Gaza. Kami nggak mampu berangkat ke sana, Habib. Jauh. Apakah cukup kita melihat YouTube, kemudian kita mengatakan kasihan ya, terus selesai, saudara? Apakah cukup dengan kita mengucapkan bela sungkawa, sekedar mengecam, tidak melakukan apa-apa, saudara? Ibadallah. Nabi sudah kasih tahu dalam sebuah hadis. Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, dan saya sampaikan hadis ini di berbagai tempat, saudara. Umat penting untuk tahu hadis ini. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, beri kami fatwa, beri kami petunjuk tentang Baitul Maqdis, ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah, utuh fasallu fi. Kata Nabi Muhammad ke sahabatnya, datangilah Masjidil Aqsa, datangilah Baitul Maqdis, fasallu fi, dan sholatlah kamu di sana, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa sholat di sana, insya Allah.